Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Oktaviani Nebaban dengan NPM F0H023059 dari tingkat 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem persyarafan pada manusia. Skema sistem saraf manusia. Sistem saraf itu terbagi menjadi dua. Ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Nah, saraf tidak sadar terbagi dua lagi, yaitu menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Untuk saraf sadar juga terbagi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Lalu, saraf tepi dan juga saraf pusat terbagi menjadi beberapa bagian. Sistem saraf manusia merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh tubuh, dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh, seperti suhu, cahaya, suara, bau, dan tekanan. Atau rangsangan berasal dari dalam tubuh, yaitu rasa lapar dan juga haus. Dalam menjalankan tugasnya, sistem saraf dengan alat indera serta sistem hormon membentuk koordinasi tubuh. Fungsi sistem saraf. Yang pertama ialah menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui efferent sensory pathway. Yang kedua ialah mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga ialah mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf atau refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir ialah menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh. Nah, untuk sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang dikenal sebagai neuron. Informasi atau pembawa pesan dibawakan oleh neuron dalam bentuk impuls. Impuls saraf adalah sinyal bioelektrik yang bergerak dengan cepat. Setiap neuron mengandung badan sel. Badan sel mengandung satu inti sitoplasma. Proyeksi sitoplasma disebut dengan dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls dari neuron dan mengirimkannya ke tubuh sel. Di salah satu ujung badan sel terdapat sitoplasma yang panjang, dikenal sebagai akson. Struktur sel saraf neuron yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Struktur tambahan pada neuron yaitu selubung mielin, nodus Ranvier, dan sel Schwann. Jenis-jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada sel saraf sensorik, berfungsi menghantarkan impuls atau membawa rangsangan dari reseptor atau alat indera ke sistem saraf pusat. Yang kedua ialah sel saraf motorik, berfungsi menghantarkan tanggapan atau rangsangan motorik dari sistem saraf pusat ke efektor. Yang ketiga ialah sel saraf konektor atau penghubung, yang menghubungkan antara sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik di dalam sistem saraf pusat. Selanjutnya, mekanisme penghantaran impuls terbagi menjadi dua. Yang pertama, penghantaran impuls melalui sel saraf dan penghantaran impuls melalui sel. Nah, untuk terjadinya gerak, yang pertama gerak sadar dimulai dengan rangsangan, lalu reseptor, sel saraf sensorik, otak, sel saraf motorik, efektor, dan tanggapan. Untuk gerak refleks dimulai dengan rangsangan, reseptor, sel saraf sensorik, sel saraf penghubung, sel saraf motorik, kemudian efektor, dan timbullah tanggapan. Selanjutnya, refleks. Refleks merupakan reaksi organisme terhadap perubahan lingkungan baik di dalam maupun di luar organisme yang melibatkan sistem saraf pusat dalam memberikan jawaban atau respon terhadap rangsangan reseptor. Nah, gerak refleks ini berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Gerak refleks sendiri terbagi menjadi dua, yaitu refleks otak dan juga refleks sumsum tulang belakang. Proses refleks. Proses yang terjadi pada refleks melalui jalan yang disebut dengan lengkung refleks, dan jalan yang dilalui refleks adalah reseptor, aferen, kemudian saraf pusat, kemudian eferen, lalu efektor. Selanjutnya, pengenalan informasi oleh sistem saraf. Pertama menggunakan alat indera, lalu ke neuron sensori, kemudian diolah di hipotalamus, kemudian baru ada respon. Lalu selanjutnya lah pembagian sistem saraf.
Yang pertama yaitu sistem saraf pusat atau Central Nervous System, disingkat dengan CNS, meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang kedua ialah sistem saraf periferal atau sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System, disingkat dengan PNS, terdiri dari sistem saraf tak sadar dan juga saraf sadar atau sistem saraf otonom. Susunan sistem saraf pada manusia terdiri atas dua kelompok, yaitu susunan saraf pusat dan saraf tepi. Untuk saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan untuk sistem saraf tepi yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Sistem saraf pusat merupakan pusat koordinasi utama dalam syaraf. Sistem saraf pusat terdiri atas dua bagian, yaitu otak atau brain dan sumsum tulang belakang medula spinalis. Nah, selanjutnya ialah otak. Otak dilindungi oleh 3 lapisan selaput mendingan, yaitu pada bagian luar terdapat dura meter, kemudian ada arachnoid pada bagian tengah, dan pia meter pada bagian dalam. Otak merupakan organ sistem saraf terpenting, memiliki berat sekitar 1,3,5 sampai 1,5 kg, dan otak dilindungi oleh tulang tengkorak kepala dan tulang tengkorak muka. Otak terbagi menjadi 3, yaitu otak besar atau cerebrum, sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan otak kecil atau cerebellum. Otak depan atau cerebrum terdiri atas talamus, hipotalamus, dan infundibulum. Pembagian lobus pada otak besar ada 4, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Kedua, otak tengah, sumsum lanjutan atau medula oblongata, terletak di depan otak kecil. Selanjutnya, otak belakang atau cerebellum. Otak belakang atau cerebellum ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak kecil, medula oblongata, dan pons. Sumsum tulang belakang. Pada bagian luar tampak berwarna putih, yaitu substansi alba, dan pada bagian dalam seperti kupu-kupu berwarna kelabu, yaitu substansi grise, dan sumsum tulang belakang berfungsi mengantarkan impuls saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Pada sistem saraf otonom terdapat sistem simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Untuk sistem saraf somatik itu ada sistem saraf otak atau kranial dan sistem saraf sumsum tulang belakang. Pada sistem saraf tepi ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar itu disusun oleh saraf otak atau saraf kranial dan sumsum tulang belakang. Berikut ini adalah tabel saraf otak atau saraf kranial. Ada 12 nervus. Selanjutnya ialah saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, juga meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot rangka tubuh. Dan saraf sumsum tulang belakang ini berjumlah 31 pasang. Sistem saraf otonom terbagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Yang pertama ialah saraf simpatik, mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang, menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat praganglion yang pendek. Fungsi memperbesar pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, dan juga lain-lain. Selanjutnya ialah saraf parasimpatik, mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Berfungsi mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, mempercepat denyut jantung, membesarkan bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, dan mengerutkan kantung kemih. Itulah tadi pemaparan saya tentang sistem persarafan pada manusia. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih.